Komsasayuka proudly present. Ketemu lagi teman-teman dengan kita BW Panda dan Frater Ratno. Apa kabar Frater? Baik. Iya. Gaul masih dengan gaulnya Frater Ratno. Kalau kemarin kita nih ngobrol-ngobrol soal sebelum Frater, sebelum masuk seminari ya, belum menjadi Frater ya. Nah, itu dengan segala pergulatannya, dengan segala kesulitannya, tetapi tetap kekeh dan tetap kuat dalam panggilannya dan imannya. Sekarang nih teman-teman, kita akan ngobrolin soal gimana sih setelah menjadi Frater, setelah masuk di seminari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, sampai tingkat 5. Kebetulan Frater sekarang tingkat berapa, Frater? Tingkat 5. Tingkat 5. Tingkat 5, guys. Frater. Ya. Sebetulnya masuk di seminari itu kegiatannya seperti apa, Frater? Nih, saya sih orang awam ya. Iya, betul. Saya nggak ngerti tuh. Kalau saya mau ngerti, berarti saya harus masuk di seminari. Berarti saya sudah jadi Frater. Susah, kan ya? Nah, Frater, mungkin Frater bisa sharing ya, bagaimana belajar di seminari tinggi itu, apakah, mengapa Frater juga bertahan sampai tahun ke-5 ini, Frater, dan kami berharap dapat menjadi seorang imam tentunya. Iya. Itu, mungkin Frater bisa sharingkan. Baik, selama masa pembinaan di seminari, 6 tahun tadi, sampai tingkat 6 tadi, kami belajar untuk filsafatnya sebanyak selama 2 tahun. Lalu untuk teologinya kami belajar 4 tahun. Jadi selain studi juga, kami juga ada namanya pastoral setiap tingkatnya. Gitu. Saya sempat, Pak, ini sharing saya sedikit ya teman-teman, sempat mengalami pergulatan juga, terutama hidup studi. Karena kan sudah lama tidak pegang buku, karena kan kerja selama 5 tahun, otomatis daya untuk belajarnya juga kurang gitu, lemah gitu. Saya beberapa kali juga pernah sempat remedi ya, jadi ujian gitu, nggak lulus, terus yang minta dosen yang bersangkutan untuk memberikan ujian lagi. Pasti itu karena lama nggak buka buku ya, nggak buka buku lama, akhirnya buka buku lagi kan dibecek-becek iya gitu. Jadi udah pola pikirnya udah kerja, terus untuk studi itu agak untuk memahami suatu materi perkuliahan itu agak sulit. Saya sempat mengalami pergulatan dan ada perasaan kok ya sempat terpikir untuk mengundurkan diri, tapi untungnya saya punya yang namanya kakak kelas gitu. Kakak kelas juga teman-teman, ini pentingnya sikap terbuka, jadi terbuka terhadap teman-teman seangkatan. Terus kakak kelas sudah mengalami lebih dulu, jadi saya curhat gitu sama kakak kelas saya tentang pergulatan studi saya. Terus saya juga ya karena saya terbuka, karena saya mau jujur mengenai pergulatan saya dimotivasi sama kakak kelas saya. Sudah enggak apa-apa, yang penting kamu lulus dulu aja. Seminari itu tidak hanya melihat studi saja, tapi juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lain seperti pastoral, hidup komunitas, lalu hidup rohani juga, lalu juga aspek kepribadian juga. Mereka mempertimbangkan itu. Jadi tidak hanya satu aspek saja, misalnya kamu gagal atau istilahnya kurang di aspek studi, itu bisa kamu kembangkan atau tingkatkan di aspek-aspek yang lain tadi. Jadi artinya kalau misalkan saya tangkap, penilaiannya tentu bukan karena studi saja. Banyaklah penilaian-penilaian yang ada di seminari tinggi. Tetapi penilaian-penilaian ini itu bukan berdiri sendiri-sendiri tentunya, dengan maksud ini penilaian-penilaian dengan materi-materi yang saling menguatkan satu sama lain untuk membuat Frater juga menjadi tahan banting juga gitu, Frater, dan panggilan tetap kuat. Oke, dan tentu itu juga melalui ada kegiatan-kegiatan pastoral seperti itu ya. Kan biasanya mengasihkan gitu ya. Ada waktu-waktu libur juga seperti itu. Mungkin Frater juga bisa menceritakan kira-kira bagaimana pastoralnya, pengalaman pastoral. Gitu. Kalau tadi kan bahwa ini keterbukaan itu penting. Jangan sampai tertutupi. Nanti tidak dapat solusi kita. Nanti dapat solusi jadinya tiba-tiba ujungnya keluar atau mengundurkan diri karena kurang
ya terbuka gitu. Pilihannya jadi berbeda. Beda. Nah, tapi untuk menjadi tetap kuat, sebetulnya menarik ya, terbuka itu terbuka. Artinya ya kita tidak takut ya, tidak takut mengungkapkan. Mengungkapkan gitu. Sama juga dengan pastoral. Ya. Tahun pertama di mana, Brother? Tahun pertama kalau untuk pastoral pastoralnya namanya Pastoral Belas Kasih, yaitu mengunjungi panti asuhan, panti jompo, lalu mengunjungi karyawan-karyawan seminari, anak-anak jalanan, panti jompo. Saya dulu pernah di daerah Jelidro ada panti jompo. Oh, Frater di panti jompo ya? Belas kasih untuk pastoral belas kasih itu panti jompo. Panti jompo. Oh, sangat menarik kalau begitu, Frater. Menarik. Bagaimana pastoral Frater bersama dengan Opa Oma lansia ya? Opa Oma, guys. Ada berapa lama, Frater? Ketika pastoral waktu itu? Yang semester pertama itu kami di anak-anak jalanan, lalu semester yang kedua tingkat 1 itu ke panti asuhan, ke panti jompo. Panti jompo ya. Itu berapa lama waktunya? 2 minggu? Ya, setiap minggunya itu kami pastoral itu. Setiap minggunya pastoral. Wah, asik juga. Nah, mungkin bisa ceritakan pengalaman-pengalaman yang menarik ketika pastoral di panti jompo. Bagaimana misalkan menyuapi Opa Oma, mengajak mereka bergurau, mengajak mereka bernyanyi, gitu kan sangat mengasihkan. Gitu. Ya, sangat mengasihkan sekali. Jadi sebenarnya pastoral itu ya kami atau saya itu ya nantikan waktu-waktu itu gimana kita bisa menyapa umat, lalu bisa ya ngobrol-ngobrol, memahami curhatan mereka gitu. Ada pengalaman yang menarik ketika saya ngobrol-ngobrol dengan para lansia, merasa senang dengan kehadiran kami. Dan kadang kami juga sudah ditunggu-tunggu gitu. Lalu ketika kami pulang pun ya sempat digandoli, sini aja, Frater gitu. Wah, terus akhirnya ya saya kasih tahu loh, nanti kalau saya di sini terus nanti lah saya nggak jadi romo gitu, saya guyoni gitu. Terus mereka akhirnya yang memberi nasihat untuk tetap teguh, lalu tetap setia pada panggilannya. Itulah yang memotivasi saya gitu untuk terus. Ya. Karena kalau belas kasih panti jompo bersama lansia, ternyata di situ bukan soal kasih ya, tetapi bagaimana memberi kasih kepada sesama. Itu sangat menarik sekali itu. Iya. Oke. Nah, pada saat Frater di sana di panti jompo bersama dengan lansia, tidakkah satu momen teringat bahwa, aku teringat kakekku, aku teringat bapak ibuku, ternyata dulu besoknya bapak ibuku bagaimana gitu mungkin Frater. Ya, ketika saya nyuapi kakek itu, ada seorang kakek itu, saya teringat dengan almarhum kakek saya itu. Bahwa dulu kakek saya juga punya keinginan bahwa nanti entah siapa anaknya atau cucu-cucunya itu bisa menjadi seorang imam gitu. Tapi ya keburu beliaunya sudah tidak ada, kami belum sempat untuk mewujudkannya itu. Ya baru ketika saya menyuapi kakek itu, saya ingat, waduh kok ini seperti kakek saya gitu. Saya teringat, ya istilahnya bukan wajahnya juga, saya teringat momen seperti keinginan kakek saya itu gitu. Itu yang membuat saya. Pesan dari kakek ya, mungkin sebuah wahyu ya, wahyu yang terimpikan dalam mimpi kakek itu sendiri. Dilalai jadi pakai jubah warna putih. gitu ya. Nah, kemudian di tahun kedua bagaimana, Brother? Di tahun kedua kami, kalau tahun saya dulu ya, angkatan saya dulu, karena kan belum ada program full day school, itu masih pastoral sekolah gitu. Kami setiap Sabtunya itu berpastoral di sekolah-sekolah yang sudah ditentukan, sudah dibagi gitu. Wah, kalau lihat profilnya Frater itu sebetulnya cocoknya dengan sekolah jenjang SD gitu kan. Iya betul. Iya betul. Waduh, karena lucu gitu kan. Fraternya lucu, anak-anaknya senang gitu. Paling enggak bisa gayeng gitu. Tapi betul enggak di SD? Iya betul, saya di STK Kristus Raja. Oke, bagaimana pengalaman bertemu dengan anak-anak? Apalagi anak umur kelas 1 itu ya, umur berapa itu ya, masih lucunya gitu ya. Betul. Ya. Kalau zaman saya dulu Frater ya, ketika SD gitu, begitu Frater datang, lari gitu. Minta minta kuenya. Betul, minta kadang-kadang
kemarin kan janji bawakan kan udah pernah jawab pertanyaan, lu katanya kalau sudah bisa jawab pertanyaan dikasih stiker. Ya untung saya bawa stiker ini, mereka senang gitu loh. Gitu. Jadi kehadiran kami juga ditunggu-tunggu. Jadi kami ketika datang itu ya istilahnya membantu tugas guru agama lah. Sama juga menyiapkan mereka yang ikut komuni pertama, jadi memberikan pelajaran dokumen lah gitu untuk persiapan komuni pertama. Lalu mengajar di kelas juga ya seputar pengetahuan tentang Katolik, gitu, gereja Katolik. Dan kami sebelumnya berpastoral itu kan saya bersama teman saya dua. Jadi saya berdua dengan teman saya gitu. Itu berdiskusi apa itu namanya mau diberikan materi seperti apa dan kita kemas semenarik mungkin pas untuk anak-anak gitu. Dan ya puji Tuhan anak-anak ya juga senang gitu. Dan merasa kehadiran kami sebagai sebuah refreshing karena mungkin mereka jenuh ya dari belajar dari Senin sampai Jumat terus ketemu dengan kami. Jadi mereka senang, kami juga senang dan ini yang membuat kami panggilan kami semakin diteguhkan gitu. Biasanya sambil diajak nonton video ya. Video yang bagus, yang lucu. Tapi tetap berdasarkan tema-tema Alkitab, kitab suci. Tema-tema dan enggak melenceng dari situ, kita kemas semenarik mungkin dengan bahasa mereka. Dengan gaya mereka gitu. Oke. Nah, tahun ketiga nih, Frater. Ya. Tahun ketiga, Frater ini pastoral apa nih, Frater? Tahun ketiga kami pastoral lingkungan. Oh, kunjungan ke lingkungan gitu lingkungan. Ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman ketika pastoral di lingkungan. Iya. Jadi kami tahun ketiga itu pastoral lingkungan dengan tugas itu untuk pertama yang memberikan renungan, memimpin doa lingkungan, lalu ya kunjungan umat gitu. Tuh. Kunjungan umat ke rumah umat melalui doa-doa lingkungan, kebersamaan bersama umat. Gitu. Nah ini memang sangat menarik ya. Kalau misalkan kita kunjungan itu kan ada banyak cerita itu. Banyak cerita kan. Ini kan bagaimana seorang frater di tengah-tengah umat kita ya. Cerita tentang politik cerita tentang ekonomi, cerita macam-macam. Tapi dari sekian banyak cerita itu apa yang menarik buat frater? Cerita apa nih? Bagaimana untuk saya ini sibuk frater tapi saya punya keinginan untuk hidup menggereja gitu. Ya cobalah memang kalau sekali waktu Bapak Ibu enggak sibuk gitu datang ya saya cuma bisa memberi solusi apa yang saya pahami saya bisa berikan lah gitu. Tuh ternyata dari perjumpaan atau kunjungan umat itu saya bisa lebih mengenal, bisa memahami pergulatan mereka gitu. Dan tentunya mengajak untuk lebih ikut masuk di dalam gereja. Gitu. Ternyata juga ada tuh ya, yang dulunya merasa ragu-ragu dengan kehadiran frater menjadi berani. Saya saksi ada yang apa itu namanya kemarin juga pas sebelum saya kunjungi itu enggak aktif lah gitu. Jadi ketika saya kunjungi itu bercerita, saya mulai pelan-pelan frater ikut kegiatan gereja seperti yang frater sarankan gitu. Oke. Itu loh guys. Tahun ketiga dengan pastoral lingkungan, frater itu menjadi tempat untuk menceritakan menceritakan dan mengajak yang di lingkungan yang semula itu tidak mau atau mungkin tidak berani itu menjadi tergerak untuk berkegiatan. Nah itu tahun ketiga nih Frater. Berarti masih 3 tahun ya? Masih 3 tahun lagi. Masih 3 tahun. Nah kemudian yang keempat, tahun keempat nih bagaimana Frater? Tahun keempat kami pastoral paroki, jadi di paroki. Tuh tugasnya adalah mengajar katekumen. Lalu pendampingan untuk pewarta sabda Allah. Jadi memberikan pendampingan seperti itu. Lalu PSA pewarta sabda Allah, lektor Mazmur gitu. Lektor Mazmur. Dan Mazmur. Menarik guys. Kalau menjadi pendamping pewarta sabda Allah, salah satunya pemazmur ya.
satu ujiannya itu adalah menyanyi. Kira-kira satu bait, Brother? Aduh, ya sebetulnya sih lebih kepada pendampingan spiritualitas sih, bukan kepada teknik bagaimana menyanyikan lagu yang baik, karena saya rasa mereka justru lebih baik daripada saya, dan kita masih harus terus belajar. Ya, malah juga saya sempat diajari oleh mereka gitu. Tapi sempat ya waktu itu juga diajak bernyanyi. Begitu. Sempat itu diajak bernyanyi juga gitu, diajak kur malahan gitu, diajak kurnya mereka gitu di gereja. Ya saya merasa senang karena kami bisa saling berbagi gitu. Saya paling mendampinginya memberikan peneguhan spiritualitas saja. Peneguhan spiritualitas. Nah, tahun kelima. Iya. Tadi kan sudah kita ngobrol tahun pertama sampai tahun keempat. Iya. Ini tahun kelima nih, Pak. Saya dengar itu sebuah pastoral rintisan. Iya. Bisa dijelasin nih, Brother, seperti apa pastoral rintisan itu? Ya. Baik, di tahun kelima ini kami berpastoral, namanya pastoral rintisan. Yaitu di mana yang namanya rintisan ya, jadi memulai dari nol, mulai dari awal suatu karya pastoral atau tempat pastoral mana yang belum pernah disentuh atau tersentuh untuk tempat kami untuk berpastoral. Nah, di tahun ini kami mendapatkan tugas pastoral rintisan membuat jaringan dosen-dosen yang bekerja di universitas negeri maupun universitas swasta yang non Katolik gitu. Jadi menjaring dosen-dosen. Membuat semacam perkumpulan begitu. Ya. Oke. Gitu. Untuk diskusi, sharing-sharing iman gitu kan. Ya. Nah, itu bagaimana pengalaman ketika masuk dalam pastoral rintisan itu? Yang pertama yang kami lakukan adalah kami membuat data dulu. Jangan berbasis data. Karena berbeda ya. Iya. Kalau di tahun pertama itu tentang belas kasih, tahun kedua itu di sekolah, tahun ketiga itu di lingkungan, tahun keempat dan tahun kelima. Ini kan berarti ada tahapannya semakin naik seperti itu. Iya. Tapi cukup menarik juga ya, Brother ya. Iya. Tahun 5 tahun juga mengalami pastoral seperti itu kan semakin memampukan frater upgrade dirinya gitu. Iya. Karena kampusnya itu juga banyak ya. Iya. Ternyata tidak hanya di seminari tapi di masyarakat pun juga terlibat dalam kegiatan pastoral. Frater. Itu kalau kegiatan pastoral. Tapi saya juga ingin ngerti nih, kalau frater studi di seminari tinggi itu seperti apa? Kalau saya kan nggak ngerti nih, Frater. Iya. Masa Frater itu baca buku, itu kan nggak mungkin tuh, Frater. Iya. Tapi bagaimana pengalaman ketika belajar di seminari tinggi? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, itu kami 2 tahun belajar filsafat, lalu selama 4 tahun kami belajar teologi, seperti itu. 2 tahun belajar filsafat, 4 tahun teologi. Nah, ini tentu ada tingkat kejenuhan, ada tingkat kebosanan. Tapi saya rasa dari Frater juga menyampaikan kalau sempat galau gitu, untuk mengalami pergulatan dalam studi juga. Bagaimana, apakah ada seperti konseling atau bagaimana itu dalam bahasa Frater seperti apa ya itu? Ada, kami difasilitasi oleh ada romo pembimbing kepribadian sama pembimbing kerohanian. Lalu kami ketika ada mengalami masalah, baik itu rohani maupun kepribadian, kami disarankan untuk menghubungi beliau-beliau. Sehingga kami juga diberikan solusi, masukan, sehingga kami semakin dikuatkan dalam panggilan. Itu. Nah, jadi pentingnya keterbukaan, jadi enggak dipendam sendiri masalahnya, tapi harus diungkapkan, harus dibicarakan gitu. Terbuka tidak hanya kepada teman seangkatan, kakak kelas, tapi ada romo pembimbing juga yang pastinya akan membantu Frater untuk menjadi lebih baik. Betul. Tapi saya yakin, Frater, kalau di seminari tinggi itu pasti adalah main futsal bareng lah gitu. Oh iya, itu. Kalau Frater hobinya apa, Frater? Kalau hobi saya, kalau olahraga itu ya futsal itu. Terus karena kita sama-sama mungkin tidak terlalu suka futsal ya. Gitu. Nah, jadi perutnya sama-sama maju. Gitu. Iya. Terus ada juga, saya pikir dulu
belum masuk seminari itu, aduh nanti kalau saya masuk seminari bagaimana saya, apakah ada waktu untuk olahraga atau apakah ada waktu untuk pengembangan minat atau hobi. Ternyata ada teman-teman. Ada guys, jangan takut masuk seminari guys. Jadwal. Tuh ada jadwal untuk olahraga bersama. Lalu ada jadwal untuk pengembangan bakat dan minat namanya itu. Bakat dan minat. Jadi kalau teman-teman punya hobi misalnya berkebun, itu kita ada berkebun, ada kelompok hidroponik. Oh, saya pikir berkebunnya tuh pakai cangkul. Ada juga yang cangkul ya. Cangkul ya. Oh, gitu. Pakai sekop. Iya, juga bersekop. Kalau teman-teman yang mau berkebun tinggal pilih mau pakai hidroponik bersih atau pakai media tanah. Betul, gitu. Lalu disediakan di sana. Disediakan juga. Terus yang hobi berternak ikan, kami juga ada kelompok ternak ikan. Ya, namanya sih kumis lele gitu. Kumis lele. Pencinta ini lele sudah punya kumis masih dibilang kumis lele. Ya, komunitas apa? Pencinta lele gitu. Oh, komunitas guys. Komunitas pecinta lele. Cuman karena saya hobinya hidroponik, saya ikut kelompok hidroponik. Tuh. Terus lalu gimana Frater kalau misalnya saya ada hobi yang lain? Bisa enggak apa-apa, misalnya hobi apa misalnya mungkin merangkai rosario. Oh, badminton ada. Merangkai rosario. Merangkai rosario kami dulu sempat ada, tapi karena mungkin pergantian pengurus ya kerajinan ya itu kerajinan. Bola-bola kecil ya, dari kayu. Merangkai itu enggak apa-apa gitu. Boleh ya? Bisa itu. Merangkai rosario. Terus kalau misalnya ada hobi-hobi apa lagi bisa disalurkan. Berarti di seminari tinggi pun ini kan tidak hanya kita belajar tentang teologi, tentang filsafat, tetapi dalam banyak hal jadi, komunikasi, kemudian diri kita dalam jasmani itu juga diolah. Kepribadian juga bisa berkembang. Hobi-hobi kita yang menunjang panggilan juga bisa dikembangkan gitu. Bertadi, beternak, berkebun, terus aktivitas merangkai rosario tadi, membuat rosario itu yang menguatkan Frater selama ini ya. Itu guys. Jadi ketika Anda masuk di seminari jangan ragu. Jangan takut, hobinya nggak akan hilang. Tetap difasilitasi. Itu. Begitu ya Frater ya? Sangat menarik sekali Frater obrolan kita ini. Semoga nanti banyak rekan-rekan dari Sayuka, paroki Sayuka ya, Santo Yusuf Karangpilang yang tertarik. Tapi Frater, sebelum kita akhiri, saya mencoba untuk membuat pertanyaan cepat ya. Waduh, ini sulit enggak nanti? Sulit enggak? Mau gimana guys? Mau sulit atau mau mudah guys? Saya keluarkan dulu. Kok hilang Frater? Hilang. Nah ini tapi dipilih saja ya. Yang pertama, kegiatan outdoor atau indoor? Outdoor. Suka di outdoor? Outdoor. Kemah gitu, camping. Oke. Tapi kalau pastoral? Pastoral, ya bisa outdoor, bisa indoor. Bisa indoor. Makanan berkuah atau kering? Berkuah bisa. Berkuah? Iya. Memang identik kalau zaman saya dulu di kampus mesti pilihnya berkuah. Kenapa? Indomie. Masih suka Indomie? Masih. Di seminari ada? Ada. Oke. Yang ketiga, jalan ke pantai atau ke gunung? Jalan ke pantai. Jalan ke pantai. Ke pantai. Kalau ke pantai lebih landai, kalau ke gunung naik-naik gitu. Kemudian, yang keempat, pilih laptop atau HP? Pilih laptop. Waduh. Kenapa pilih laptop? Karena layarnya gede aja ya? Ya, lebih gede, lebih mantap, bisa untuk ngerjakan tugas, itu bisa banyak fungsinya gitu. Minimal nggak nambah minus kacamata. Nggak bisa minus kacamata. Yang terakhir, Frater. Studi luar negeri atau di dalam negeri? Studi dalam negeri. Dalam negeri. Kira-kira Frater sebagai penutup. Mau studi kemana Frater dalam negerinya? Ya studi di mana saja bisa gitu. Mungkin masih dalam negeri. Gitu. Dalam negeri ya. Tapi nanti tetap studi. Iya, tetap studi. Nanti pun juga kalau tidak menutup kemungkinan misalnya kalau saya
distudikan ke luar negeri ya harus siap, taat gitu, taatan. Mantap, brother. Gitu. Oke, brother, terima kasih atas waktunya, ngobrol-ngobrol santainya. Ya. Sama juga teman-teman, quote-nya hari ini adalah tidak ada kata terlambat untuk sebuah panggilan. Frater Ratno dari Seminari Tinggi Providensia Dei Surabaya. Sampai ketemu lagi teman-teman.